Perkenalkan, saya Hadi. Nah, di sini lagi hujan lebat ini teman-teman di Surabaya. Ini saya coba live, nggak tahu kedengaran atau nggak suaranya ya. Nah, di live saya yang sebelumnya saya ada menjelaskan tentang seorang ini bekerja untuk mencari apa sih sebenarnya. Nah, kita review sedikit ya. Orang bekerja ini pada umumnya dia mencari materi teman-teman, yaitu uang. Yaitu uang ini apa sih? Dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup ya teman-teman. Setelah kebutuhan hidup terpenuhi, biaya-biaya semua mungkin terpenuhi segala macam itu, nah itu mungkin seseorang akan melakukan suatu investasi ya, yaitu mengumpulkan aset untuk mencapai kekayaan dan kebebasan tentunya teman-teman. Nah, tujuan investasi biasanya apa sih pada umumnya tujuannya? Nah, ini dia ingin mempunyai rumah, terus misalkan mobil impian, terus maupun materi-materi yang lainnya teman-teman ya. Terus seperti misalkan pendidikan yang baik untuk anak-anak, serta membahagiakan keluarga, misalkan berangkat umroh, jalan-jalan ke luar negeri, atau healing ke tempat-tempat tertentu, baik bersama keluarga besar maupun keluarganya sendiri ya teman-teman. Terus juga mempersiapkan dana pensiun teman-teman. Jadi seorang itu tidak mungkin dia bekerja terus setiap hari terus sampai tua juga dia bekerja, dia pasti menginginkan suatu kebebasan finansial untuk mempersiapkan di masa pensiunnya teman-teman. Nah, di sini yang ingin saya tegaskan adalah yaitu investasi di bidang kripto teman-teman. Nah, di sini saya akan sharing lagi ya. Karena kripto ini sekarang lagi booming teman-teman. Dan memang sudah menjadi treasury negara ya. Misalkan seperti Bitcoin, kriptonya itu pada negara-negara maupun individu juga sudah mulai investasi di dunia kripto, khususnya Bitcoin. Nah, bahkan Robert Kiyosaki pun juga ada komen nih teman-teman, mengatakan bahwa Robert Kiyosaki ini melihat Bitcoin sebagai bentuk perlindungan terhadap inflasi dan ketidakstabilan ekonomi global. Dia sering menyarankan orang untuk beli emas, perak, dan Bitcoin. Nah, Robert Kiyosaki sendiri ini siapa sih? Nah, Robert Kiyosaki sendiri ini adalah penulis buku Rich Dad Poor Dad ya teman-teman ya. Jika teman-teman pernah baca itu bukunya sangat bagus sekali ya. Itu dia menjelaskan tentang ayah kaya dan ayah kurang kaya teman-teman. Terus itu diajarkan gimana cara investasi dan mengambil keputusan yang bagus di dunia investasi ya. Nah, saya sharing lagi. Nah, jika di kripto ini memang bagus, kenapa sih banyak yang lengkap ya atau rugi ya teman-teman ya? Nah, tentu di sini ada alasannya sendiri teman-teman. Kenapa seseorang ini bisa rugi di dunia kripto? Karena memang kripto ini sangat baru sekali ya. Jadi memang harus hati-hati teman-teman. Nah, di sini ada poin-poinnya teman-teman. Kenapa seseorang itu bisa rugi di dunia kripto ya? Nah, sekali saya rugi di dunia kripto ya. Nah, ini yang pertama itu karena FOMO teman-teman, yaitu asal ikut-ikutan, yaitu misalkan dia mengikuti influencer A, B atau temannya nanyain, kamu sudah investasi kripto atau belum? Oh, ini loh ada kripto yang bagus atau gimana. Nah, dia karena dia info dari temannya, nah itu dia ikut-ikutan teman-teman. Dia tidak mempedulikan fundamentalnya, terus itu sejarahnya, terus situasi global dan lainnya, itu dia cuma ikut-ikutan teman-teman, sehingga dia terjun di dunia kripto karena dia mungkin lihat keuntungan yang sangat fantastis ya. Jadi dia tanpa sadar maupun sadar juga dia memasukkan uangnya semua teman-teman, sehingga terjadi kerugian.
gitu teman-teman. Nah ini dia yang pertama ini, kenapa seseorang ini bisa rugi di dunia kripto ini, karena dia yang pertama kali ini FOMO ya teman-teman, ikut-ikutan. Nah terus yang kedua adalah kurang sabar teman-teman, atau dia mau ingin cepat kaya ya biasanya ya. Jadi mungkin dia karena dia tahu kripto, kadang misalkan bisa pilih kripto yang tepat, nah mungkin bisa kenaikan bisa ribuan persen atau puluhan ribu persen ya teman-teman, sehingga dia mungkin malah menggunakan uang panas ya, atau uang pinjol, terus uang pinjam dari teman-teman atau dari mana gitu. Nah itu sehingga dia eh, misalnya korban banyak lah, jadi bisa pinjol, jadi sehingga salah milih token, akhirnya tokennya terjun bebas teman-teman, sehingga dia mengalami kerugian yang sangat besar dan tidak bisa mengembalikan uangnya tersebut. Jadi kalau untuk di dunia kripto ini teman-teman harus sabar ya, nggak bisa cepat kaya begitu teman-teman. Yang ketiga adalah tidak ada strategi. Nah tidak ada strategi ini yaitu orang ini asal-asalan dia beli koinnya itu. Jadi karena mungkin dia ngelihat di exchanger, mungkin loh ini kripto A ini kok dia naik misalkan 1000%, wah ini kok aku nggak ikut, nanti aku ketinggalan kereta nih. Nah ini juga jangan seperti itu teman-teman ya, tetap melakukan analisa mandiri ya teman-teman ya di dalam dunia kripto ini ya. Jadi jangan misalkan melihat berita di exchanger maupun di media itu bahwa ada kripto A naik 1000% atau enggak 200%, nah itu langsung kita ikut-ikutan, itu jangan ya, karena begitu berita itu keluar itu bisa langkah selanjutnya mungkin bisa turun teman-teman. Memang tidak menutup kemungkinan juga bisa naik gitu, tapi tetap kita harus waspada ya gitu teman-teman. Terus yang keempat yaitu emosi. Nah ini seorang harus mengendalikan keputusannya teman-teman ya. Jadi di sini harus tetap sejelek-jelek apapun harus melakukan analisa mandiri teman-teman. Jadi tidak sampai mengambil suatu keputusan yang tidak tepat begitu teman. Jadi jangan memakai predicting the market ya, predicting memperkirakan market naik atau turun. Terus misalkan dia sudah ngitung misalkan secara analisa dengan technical, oh dia misalkan kriptonya akan naik, terus dia baru turun sedikit dia galau begitu ya, emosian begitu, jadi salah mengambil keputusan teman-teman karena takut maupun serakah. Nah yang terakhir adalah tidak konsisten dan tidak mau belajar teman-teman. Nah di sini dunia kripto ini sangat berkembang ya teman-teman ya, bertumbuh dan berkembang. Jadi pengetahuan seseorang ini harus diasah terus menerus teman-teman, baik mungkin dari berita-berita eksternal maupun dari internalnya sendiri ya, baca-baca buku misalkan, terus mungkin itu dari teman, terus lihat sendiri bagaimana perkembangan kripto baik di dunia global maupun di Indonesia sendiri ya teman-teman. Nah di sini kita tetap harus terbuka untuk belajar di dalam kripto gitu teman-teman. Nah di sini ada contohnya teman-teman ya, ini saya baru kejadian juga ya. Ternyata ikut-ikutan, terus misalkan kurang sabar, ingin cepat kaya, tidak ada strategi, terus emosian yang tidak konsisten. Ini ada contohnya kripto Ref ya. Ini dalam 2 hari anjlok 98% teman-teman. Jadi 107 triliun ini lenyap dari market. Nah di sini makanya saya infokan sebelumnya ya, itu harus menganalisa mandiri teman-teman. Jangan kita ikut-ikutan, misalkan kripto ini sudah naik 100% langsung kita hajar aja ikut biar nggak ketinggalan, ternyata berikutnya dia jeblok, ada kriptonya sudah naik 1000% karena kita ngira oh ini dia pasti akan naik lagi harganya, sehingga kita beli lagi, nah itu akhirnya dia selanjutnya turun karena unlock, seperti misalkan koin Ref ini ya. Ini banyak yang rongkat ya, jadi teman-teman pilihlah token cryptocurrency yang sudah teruji di bear market teman-teman ya. Nah, contohnya adalah Bitcoin teman-teman, karena memang di sini Bitcoin sudah diadopsi oleh berbagai negara sebagai treasury ya, treasury negaranya masing-masing, maupun di perusahaan-perusahaan besar dan individu juga ada banyak sekali teman-teman. Nah yang akan saya tawarkan ini adalah selamat datang di
era auto trade teman-teman. Di sini sistem otomatis ya. Di sini teman-teman yang mau investasi sudah tidak perlu pusing-pusing lagi. Misalkan belajar technical analisis dari awal. Di sini kita ada komunitasnya teman-teman. Di sini kita bisa bertukar informasi, sharing ya, saling memperdalam ilmu ya. Di sini auto trade yang saya tawarkan ini dia sudah dipakai di 24 negara, juga sudah digunakan oleh 30.000 member ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang berminat bisa kontak langsung nomor handphone saya ya. Di sini sudah tertera juga. Nah di sini yang kita pakai adalah expert cryptocurrency auto trading software teman-teman. Yang mana ini didesain untuk trading secara optimal teman-teman. Dengan menggunakan money management ya dan technical analysis ya teman-teman. Nah di sini juga di sini teman-teman harus kuat juga ya, jangan tunggu siap ya, tapi mulailah hari ini teman-teman di dalam mengambil keputusan, karena dua orang dengan satu kesempatan hasil yang akan menunjukkan hasil yang berbeda teman-teman. Jadi memang keputusan hari pertama ini menentukan dimana teman-teman ketemu video saya ya, segera ambil keputusan teman-teman ya. Dan juga tahun 2026 ini dimenangkan oleh mereka yang bergerak teman-teman. Jadi ambillah satu langkah nyata di dalam kehidupan teman-teman hari ini ya. Bisa kontak saya untuk informasi lebih lanjut. Saya siap untuk menjelaskan secara detail auto trade era ini ke teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa mengetahui lebih jelas lagi. Di sini dibutuhkan kurang lebih 2 jam ya di dalam menjelaskannya teman-teman. Teman-teman bagi yang di Surabaya bisa kita ketemu offline, bagi yang online kita bisa melalui Zoom maupun Google Meet ya teman-teman. Ya bagi teman-teman yang mungkin ada pertanyaan ya, bisa di komen ya teman-teman. Di sini hujannya sudah mulai deras teman-teman. Nggak tahu nih suaranya kedengaran apa enggak. Jadi mungkin sementara saya off dulu ya. Jadi nanti video ini akan saya upload di media sosial saya. Ini teman-teman bisa mendengarkan sampai habis ya. Baik teman-teman, terima kasih ya. Sekian dulu ya.